فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Asy-Syaikh Mu'adzillah wafaqahallahu ta'ala. Masih melanjutkan dalam pembahasan kadzib, bahayanya dusta. Qalat wa min suwaril kadhibi aidan qaulul qaili ra'aitu fil manami wa huwa lam yara syai'an. Dari antara bentuk kedustaan juga ucapan seseorang, aku melihat di dalam mimpi, sedangkan dia tidak melihat apa-apa. Jadi berdusta, dia bermimpi sesuatu, yang sesuatu tersebut kadang, mimpi tersebut kadang mengandung makna, padahal dia tidak melihat apa-apa dan mimpi tersebut hanyalah dusta. Ini juga termasuk dosa besar, termasuk dusta besar dan juga dosa besar. Kenapa? Karena kalau seseorang berdusta dengan mimpi, ini bisa menjadi dusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberi mimpi itu Allah. Disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa berdusta tentang mimpi itu lebih besar daripada dusta yang lain. Karena berdusta tentang mimpi itu bisa dikhawatirkan merupakan dusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia memberitahu kepada makhluk, ini dusta kepada makhluk, terus menyandarkan Allah memberikan mimpi kepadanya, ini adalah dusta atas nama Allah. Karena apa? Karena mimpi itu kadang mengandung makna, mengandung hukum, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan yang besar. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah adalah Ali bin Al-Madini, Abul Hasan Ali bin Al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Jarh wa Ta'dil, Ali bin Al-Madini. Qala hadatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali. Sufyan bukanlah Tsauri, tapi di sini Sufyan bin Uyainah. An Ayyub, dari Ayyub ibnu Abi Tamimah, Ayyub ibnu Kaisan, Abu Bakar As-Sakhtiyani rahimahullah. Ayyub kunyahnya Abu Bakar, bapaknya namanya Kaisan atau disebut dengan Abu Tamimah. Ayyub ibnu Abi Tamimah, Ayyub bin Kaisan, Abu Bakar As-Sakhtiyani. An Ikrimah, dari Ikrimah. Ikrimah Abu Abdullah Al-Qurashi, seorang tabi'in. An Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, kunyahnya Abu Abbas. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man tahallama bihulmin lam yarahu, man tahallama bihulmin lam yarahu. Tahallama maknanya adalah takallafa, memaksa dan membuat-buat. Kullifa an yaqida baina sya'irataini wa lam yaf'al. Al-haditha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat-buat, yang berdusta, mengaku-ngaku dia mimpi dengan sesuatu yang tidak benar-benar dia lihat dalam mimpi, maka nanti pada hari kiamat dia akan kullifa, akan disiksa dan dibebani untuk menyatukan antara dua biji gandum. Walan yaf'al, dan dia tidak akan mampu menyatukan keduanya. Karena biji gandum dengan biji yang satunya nggak mungkin bisa disatukan.
Maka ini adalah salah satu dosa besar karena diancam dengan azab. Alasannya tadi kenapa berdusta dengan suatu mimpi itu lebih besar daripada dusta yang lain, karena dikhawatirkan akan menjadi dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi itu ada yang bagian dari nubuwah, mimpi itu ada yang ru'ya sholihah. Jadi kalau dia mengatakan saya tadi malam mimpi melihat gini kemudian nanti ditafsirkan, itu seakan-akan dia mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Maka itu menjadi dosa besar. Wa qala rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari juga, haddatsana Ali bin Muslim. Ali bin Muslim Abdul Hasan At-Tusi. Ali bin Muslim adalah Abdul Hasan At-Tusi, dijuluki dengan Musnadul Iraq, musnadnya orang-orang Irak. Qala haddatsana Abdus Samad ibn Abdul Warith Abu Sahl At-Tamimi. Abdus Samad ibn Abdul Warith Abu Sahl At-Tamimi. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar Al-Adawi, kedudukannya adalah saduqun yukhti. Jadi hadisnya ini enggak cukup kuat, enggak seberapa kuat, karena ada rawi yang namanya Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar. Ini kedudukannya saduqun yukhti. An-Nabi Maula Ibn Umar, dia adalah mantan budaknya Ibnu Umar. An-Nabi dari bapaknya yaitu Abdullah bin Dinar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Dinar. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min afral fira adalah jamak dari firyah, firyatun kedustaan, jamaknya firo. Inna min afral firo an yuriya ainaihi ma lam taro. Di antara kedustaan yang paling dusta, kedustaan yang paling besar adalah mendustakan, mengaku kedua matanya melihat, ayyuriya ainaihi, memperlihatkan kepada kedua matanya apa-apa yang tidak dilihat oleh matanya. Maknanya tadi berdusta dengan mimpi, karena berdusta terhadap matanya juga. Matanya enggak lihat dibilang melihat, makanya termasuk kedustaan yang besar. Tapi hadis ini diperselisihkan apakah dari Nabi SAW ataukah mauquf dari sahabat yang lain, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam sanadnya ada sebagian pembicaraan. Yang jelas baik berdusta secara umum atau berdusta dalam bab mimpi, ini juga semuanya termasuk dosa besar. Fayajibu alaina an nasduqa ma'allah, maka wajib bagi kita untuk jujur bersama Allah, dan jujur kepada Allah lebih berat daripada jujur kepada manusia. Karena kamu jujur kepada Allah itu menuntut ikhlas, menuntut perilaku yang benar. Kalau jujur sama manusia hanya tentang berbicara jujur dan bermuamalah jujur. Tapi kalau jujur bersama Allah itu dalam semua aspek hidup, mengikuti kebenaran, itu juga jujur kepada Allah. Maka wajib bagi seseorang untuk berusaha dan berupaya menjadi orang yang jujur kepada Allah. Betapa banyak kita berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dustai Allah di dalam kesendirian kita, di dalam kesunyian kita. Fayajibu alaina an nasduqa ma'allah, wajib bagi kita untuk jujur kepada Allah, jujur di depan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'an nas, demikian juga jujur di depan manusia.
di hadapan manusia, jujur di hadapan Allah lebih berat. Fataharrai sidqatil wal marrah, maka engkau wahai wanita berusahalah untuk jujur tilwal marrah, upayakanlah senantiasa terus menerus tilwal marrah, terus menerus untuk berupaya menjadi orang yang jujur. Tsumma ba'da dzalika yasiru sidqu khuluqan laki, kemudian kalau kamu sudah berupaya secara intens dan terus menerus memilih kejujuran, maka insya Allah kejujuran itu akan berubah menjadi akhlak yang melekat pada dirimu. Tapi kalau orang membiasakan dirinya berbohong, dari bohong yang kecil kemudian dia akan terbiasa sampai bohong perkara besar. Awalnya menganggap remeh bohong dalam perkara kecil. Kalau dia dalam perkara-perkara kecil dia memilih untuk berbohong, lama-kelamaan akan merebet kepada perkara yang besar. Demikian juga apabila seseorang berusaha untuk jujur dalam perkara-perkara kecil, maka dalam perkara besar juga dia akan lebih jujur lagi. Karena dalam perkara sepele saja dia nggak mau berdusta, apalagi dalam perkara besar dia akan berusaha lebih jujur lagi. Kama fi hadits Ibnu Mas'ud al-mutaqaddim, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah terdahulu. Wa innar rajula la yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sidqa, la yazalu rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Qala was-sadiqu yathiqu bihin nasu fi kalamihi, dan seorang yang jujur akan dipercayai oleh manusia dalam ucapan-ucapannya. Kenapa? Karena orang sekali bohong, manusia akan fobi, manusia akan takut, manusia akan was-was. Jangan-jangan dia akan berbohong lagi. Sekali bohong bisa meruntuhkan adalah, bisa meruntuhkan keadilan dan kapabilitasmu. Manusia enggak percaya lagi. Wa fi muamalatihi, demikian juga akan dipercayai dalam muamalahnya, diberikan amanah, disuruh bekerja, dititipi, diamanai, karena dia orang yang jujur. Kalau orang jujur dalam ucapannya, jujur dalam tingkah perbuatannya, maka manusia itu akan merasa nyaman, akan merasa tentram untuk berada di sekelilingnya. Dan itu termasuk baiknya Islam seseorang, yaitu orang-orang di sekelilingnya itu merasa tentram dan tidak khawatir dan merasa aman dari keburukannya. Wa yarfa'u sahibahu indan nas, demikian juga kejujuran itu akan mengangkat derajat pemiliknya di mata manusia, wa indal khaliq, dan juga di mata Allah. Orang yang jujur itu terpandang di mata orang-orang yang tepat, di mata orang-orang yang soleh. Kejujuran itu adalah paling utama. Dan juga di mata Allah, di depan Allah Subhanahu wa taala, orang yang jujur itu terpuji dan mulia. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kok disuruh bersama orang-orang jujur, bukan disuruh untuk menjadi orang jujur? Siapa yang masih ingat pelajaran Ramadan tahun dulu? Tahun kemarin kan hadis ifak, hadisnya Aisyah. Sebelumnya lagi adalah hadis Ka'ab bin Malik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyuruh agar kita bersama orang-orang jujur, kok enggak menyuruh untuk menjadi orang-orang jujur? Siapa yang ingat? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menyuruh untuk bersama secara hati dan secara badan. Hendaknya kamu bersama orang-orang jujur.
bersama-sama betulan, bukan hanya raganya tapi juga jiwanya. Pendamping hati, bukan hanya pendamping hidup. Sehati, bukan hanya seragam. Ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ini sudah pasti menyuruh untuk jujur. Karena kalau orang enggak jujur, enggak mungkin bisa bersama dengan orang-orang yang jujur. Mereka adalah munafik. Maka perintah untuk bersama dengan orang-orang jujur ini lebih dalam, karena memerintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang baik, sehati dan juga seraga, bukan hanya seraga saja, bukan hanya dekat raganya saja, tapi juga sehati. Maknanya jadilah juga kamu orang yang jujur dan bersama mereka. Demikian juga perintah untuk bersama orang jujur, supaya kalau seandainya kita mungkin belum bisa jujur, kalau kita bersama orang-orang jujur, kita akan belajar kejujuran. Karena kejujuran itu juga butuh belajar. Kejujuran itu butuh belajar, butuh berkumpul dengan orang-orang yang jujur supaya jadi orang yang jujur. Kalau berkumpulnya sama orang-orang belandit, berkumpulnya sama orang-orang penipu, ya akan jadi penipu juga, terbawa oleh lingkungan. Maka itu Allahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita wakunu, bukan wakunu minas shadiqin, bukan, tapi ma'ah, al-ma'iyah, kebersamaan bersama orang-orang yang jujur. Dikatakan oleh seorang penyair, as-sidqu hulwun wa huwal murru was-sidqu la yatrukuhul hurru jauharatus sidqi laha zinah yahsuduhal yaqutu wad-durru. Kejujuran itu rasanya manis, dan dialah sesuatu yang pahit itu, karena kadang jujur itu pahit, akan melukai perasaan, akan melukai hati. Maka di dalam bahasa Arab ada pepatah, sodiquka man sodakoka la man sodakok. Kawanmu yang sejati, kawan sejatimu itu adalah yang jujur kepada kamu, bukan orang yang membenarkan kamu. Itulah kawan yang hebat, itulah kawan yang tulus, yaitu berkata jujur kepada kita apa adanya, bukan hanya yang cuma mengiyakan saja. Sodiquka man sodakoka la man sodakok. Kawanmu yang sesungguhnya adalah yang jujur kepada kamu. Kalau kamu jelek, kalau kamu salah, ya dia bilang apa adanya, kamu salah. Itulah kawan yang baik. Jangan ada dusta di antara kita sesama kaum muslimin. Kalau ada dusta, ada yang disembunyikan sesama teman, ini namanya khianat. Maka asyidqu hulwun, kejujuran itu hasilnya itu manis, tapi rasanya sekarang pahit, bahkan panas seperti menggenggam bara api. Terpaksa harus jujur, karena itu kejujuran itulah yang akan membawa kepada perkara-perkara yang terpuji. Makanya ya ikhwan, biasakan untuk jujur. Kalau orang itu biasa jujur, malah dia nggak terbiasa dusta, nggak bisa dusta malah. Dia nggak bisa berdusta karena sudah terbiasa dan berusaha membiasakan dirinya untuk jujur. Malah dusta itu malah nggak bisa. Dusta itu malah berat. Kalau orang terbiasa dusta, jujur tuh nggak bisa. Jadi kebalik. Itulah kalau akhlak itu sudah terbalik. Untuk berbuat jujur itu malah nggak bisa, malah berat. Karena sudah kebiasaan berdusta. Kalau orang kebiasaan jujur, untuk berdusta itu berat. Makanya sampai Nabi SAW nanti sampai di kepergok istrinya, karena Nabi nggak bisa dusta. Beliau bilang meminum madu di Zainab. Padahal boleh berdusta kepada istri, boleh. Tapi kalau orang sudah terbiasa jujur kepada istri, dia nggak bisa dusta. Ngaku apa adanya, walaupun nanti dimarahi, walaupun nanti kunangan, tapi jujur. Wa huwal murru, rasanya berat, rasanya pahit.
Tapi jujurlah yang menjadikan hidup ini akan selamat. Hulwun, dialah manis yang sesungguhnya meski rasanya adalah pahit. Wasidqu la yadrukul hurru, dan kejujuran, akhlak jujur tidak akan pernah ditinggalkan oleh seorang yang merdeka. Seorang yang benar-benar merdeka tidak akan pernah lepas dari kejujuran. Kalau orang pendusta itu adalah penakut, pendusta itu pengecut. Makanya wasidqu la yadrukul hurru. Kenapa? Karena kedustaan itu adalah sebuah pengecut. Pendusta itu pengecut. Kalau pemberani, dia akan jujur. Wasidqu la yatrukul hurru. Kejujuran tidak akan ditinggalkan oleh seorang pemberani, seorang yang merdeka, tidak terkekang dan tidak merasa takut kepada siapapun. Berbeda dengan seorang pendusta. Kenapa dia berdusta? Karena dia takut. Jawharatus sidqilah hazinah. Sosok kejujuran memiliki perhiasan. Bayang-bayang kejujuran memiliki zina, memiliki perhiasan. Jauhar itu ya zat kejujuran. Sosok kejujuran memiliki perhiasan. Yahsuduhal yaqutu wad durru, yang dibalut oleh intan dan permata. Indah, elok, berkilau, bercahaya. Itu namanya kejujuran, dibalut dengan al-yaqut wa durru. Selesai kita dari kejujuran, dari wajibnya seseorang untuk jujur dan bahayanya berdusta. Ini semua butuh latihan. Ini semua butuh latihan. Kita gak kurang-kurang masalah jujur, masalah dusta. Kita semua tahu. Tapi semua itu butuh latihan, butuh minta taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ummu Abdillah wafaqaha Allah taala, as-sadis ifsya'us sir, menyebarkan rahasia, membongkar dan menyebarkan rahasia. Ini termasuk perkara jelek dan termasuk afatul lisan. Kenapa? Karena seseorang wajib untuk menjaga rahasia. Selama dia berjanji untuk menjaga rahasia. Kalau ada kawannya bilang ini rahasia, ya rahasia. Nah, selama dia bilang iya, berarti dia sudah berjanji. Maka kalau dia membuka rahasia tersebut tanpa ada maslahat yang lebih besar, maka dia telah membatalkan janji. Maka menyebar rahasia, membocorkan rahasia, ini termasuk naqdul ahd, membatalkan perjanjian secara sepihak. Dan itu haram, dan itu besar. Itu haram. Demikian juga membocorkan rahasia, ini menunjukkan diqis sadr. Dikatakan oleh para ulama, membocorkan rahasia itu termasuk diqis sadr, sempitnya dada. Dadanya enggak mampu menampung rahasia tersebut sehingga bocor. Wa qillatis sabr, termasuk sedikitnya kesabaran. Dia enggak sabar untuk menyimpan rahasia, pengen dibocorkan terus. Maka ini termasuk afatul lisan, ini termasuk termasuk penyakit yang harus dijauhi, dan kita berusaha untuk menghilangkan sifat yang satu ini. Kalau ada rahasia, maka jangan dibocorkan, kecuali ada maslahat. Nanti akan kita sebutkan kapan rahasia itu boleh dibocorkan. Jadi jangan ember. Kalau orang Jawa bilangnya lambene lonyot. Ada rahasia selalu dibongkar, selalu dibocorkan. Maka seorang harus tahu mana ini perkara yang benar-benar harus dijaga, mana yang disebar. Ini hati-hati, harus dijaga betul. Dan perlu diketahui, semakin besar rahasia tersebut, maka semakin besar pula jaminannya, semakin besar pula dosanya kalau dibocorkan. Rahasia itu kan macam-macam. Ada yang rahasia kaum muslimin, seperti rahasianya Nabi SAW
yang dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, di mana Nabi akan menyerang ke Makkah secara diam-diam, kemudian dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah melalui seorang wanita. Maka Nabi SAW diberitahu Jibril. Akhirnya Nabi mengutus Ali dan juga sahabat yang lain untuk mengejar wanita tersebut, sehingga Umar nyaris membunuhnya, minta izin untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi rahasia itu semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula jaminan yang harus dijaga. Rahasia tentang dakwah, rahasia tentang berkaitan dengan maslahat kaum muslimin, rahasia tentang rumah tangga. Ada rahasia-rahasia yang sepele, maka semakin besar rahasia tersebut, semakin besar pula dosa kalau membocorkannya. Dan tidak boleh membocorkan rahasia kecuali ada maslahat yang lebih besar, ada maslahat yang rajihah. Maka menyimpan rahasia ini enggak mutlak, boleh dibocorkan ketika ada maslahat yang lebih besar. Di antara yang disebutkan dalam hadis adalah 3. Apabila rahasia tersebut mengantarkan kepada menumpahkan darah atau menghalalkan farj, seperti seorang merahasiakan bilang, ini rahasia ya, saya nanti mau bunuh seseorang, jangan bilang-bilang. Ini wajib dibocorkan. Kenapa? Karena itu membahayakan orang lain. Atau bilang, ini saya rahasia, saya sedang pesan kupu-kupu malam, saya mau berzina di sana. Wajib dibocorkan, karena akan mengantarkan kepada perzinahan. Atau hal-hal yang semakna dengan itu. Pokoknya kalau rahasia tersebut membahayakan, maka harus dibocorkan. Seorang santri misalnya di pondok, ini rahasia loh, saya nyimpen HP, harus dibocorkan, harus bilang, nggak boleh disimpan, nggak boleh dijaga rahasia ini. Pokoknya kalau rahasia tersebut, jadi ada kaidahnya ya, rahasia kapan boleh dibocorkan. Pertama, kalau rahasia tersebut atau kalau dalam membocorkannya ada manfaat yang lebih besar. Boleh membocorkan rahasia kalau ada manfaat yang lebih besar. Yang kedua, kalau rahasia itu membahayakan, maka ini juga boleh atau bahkan wajib untuk dibongkar, dibocorkan. Intinya masalah menyimpan rahasia ini, hukum asalnya adalah wajib. Gak boleh seorang bocorkan rahasia kecuali ada tujuan yang ada manfaat yang lebih besar. Seperti seorang anak misalnya menyembunyikan dari orang tuanya hal-hal yang bisa membahayakan dirinya atau yang dia akan membahayakan orang tuanya, maka harus dibocorkan, harus bilang kepada walinya, anakmu melakukan ini. Anakmu tadi melakukan, saya lihat tadi di tempat dansa atau di tempat musik. Walaupun anaknya bilang rahasia loh, awas jangan bilang ayah. Ya nggak boleh, harus dibocorkan, harus disampaikan kepada walinya, harus disampaikan kepada ayahnya. Kenapa? Karena rahasia tersebut adalah rahasia yang haram, rahasia yang membahayakan, dan dalam membongkarnya ada maslahat yang lebih besar. Karena memberikan maklumat kepada orang tua tentang anak itu wajib, penting, supaya orang tua itu tahu tentang anaknya. Dulu sudah pernah saya bawakan ayat tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat kepada Nabi Nuh tentang anaknya, di mana Nabi Nuh sendiri tidak tahu. Maka memberikan maklumat kepada orang tua tentang anaknya. Oh, anakmu tadi saya lihat di gubuk sana melakukan ini.
oh anakmu saya tadi lihat dia membeli rokok, membeli sabu-sabu, atau membeli hal-hal yang haram, membeli kaset musik, itu semua adalah bukan rahasia. Walaupun anaknya bilang ini rahasia, mengkode. Itu ya ikhwan, itu beberapa contoh rahasia itu boleh dibocorkan apabila ada maslahat yang lebih besar. Dan tanda sesuatu itu rahasia, kata Nabi SAW, apabila seseorang berbicara di depanmu dan dia noleh kanan kiri, ketahuilah itu adalah rahasia. Jadi kapan sesuatu itu jadi rahasia? Ketika orang berbicara di depan kita terus noleh kanan kiri. Saya tolong toka. Berarti itu rahasia. Walaupun dia nggak bilang ini rahasia, tapi kalau dia sebelum mau bicara itu noleh kanan kiri, ana wong dobrak gitu. Nah itu rahasia. Maka nggak boleh dibocorkan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita sebutkan tentang ahkam dalam masalah rahasia ini, karena ini termasuk jarang dipelajari. Bab rahasia ini jarang dipelajari, jarang maklumat tentangnya. Maka insya Allah pada pertemuan akan datang kita rangkum tentang ahkam asir, hukum-hukum tentang rahasia. Mungkin Kamis depan atau Kamis depannya lagi, karena Kamis depan insya Allah kita akan ziarah jeung Ustaz di Malang. Makanya tadi tak paksa masuk ini tadi, walaupun sedikit hujan. Kenapa? Karena minggu depan insya Allah kita akan libur. Masa libur terus? Qala Syekh Abu Abdillah ifsha usir, menyebarkan, membocorkan rahasia. Qala Allah Ta'ala wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah 'alaihi 'arafa ba'dahu wa 'arada an ba'd falamma nabbaha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Dan ingatlah, kalau ada wa'id itu maka ingatlah ketika Nabi SAW menyembunyikan, merahasiakan ila ba'di azwajihi haditha, kepada sebagian istri beliau sebuah pembicaraan, yaitu kepada Hafsah. Falamma nabba'at bihi, maka tatkala Hafsah membocorkan rahasia tersebut, wa itasarra, jelas sekali Nabi mengatakan ini sebagai rahasia karena sir. Falamma nabba'at bihi, tatkala Hafsah membocorkan rahasia tersebut kepada Aisyah, wa adharahu Allah 'alaihi, dan Allah memberitahu Nabi bahwasanya Hafsah telah membocorkan rahasiamu wahai Nabi. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, maka Nabi memberitahu kepada Hafsah, menanyakan kepada Hafsah. Arrafa ba'dahu, apa i'rabnya ba'dahu? Apa i'rabnya ba'dahu? Mbak Ani, apa i'rabnya? Gak ada yang tahu? Maf'ul bih. Ini maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih pertamanya disembunyikan. Arrafaha ba'dahu. Nabi memberitahu kepada wanita tersebut, yaitu kepada Hafsah, sebagian apa yang Allah bocorkan, apa yang Allah kabarkan. Wa a'rada an ba'd, dan sengaja Nabi enggak menyidang semuanya demi kasih sayangnya Nabi kepada para istri beliau. Jadi Nabi itu tanya Hafsah, kamu bocorkan rahasia saya yang ini, yang ini. Enggak dikatakan semua sama Nabi, sebagai bentuk hulm, sebagai bentuk hilm, kasih sayang dan kelembutan Nabi kepada istrinya, supaya Hafsah enggak terlalu malu karena sudah membocorkan rahasia. Dan dikatakan oleh para ulama, Hafsah di sini mungkin berijtihad dan dia juga sudah bertaubat, atau mengira bahwasanya itu enggak apa-apa untuk dikabarkan kepada Aisyah karena mereka sepupu. Wa arada an ba'd,
Jadi Nabi masih menutupi, enggak disidang semuanya. Falamma nabbaha bihi, maka tatkala Nabi memberitahu Hafsah tentang masalah ini, Hafsah kaget, loh kok Nabi tahu ya? Qalat man anba'aka hadza? Maka Hafsah bertanya, siapa yang memberitahumu tentang ini? Kalau saya membocorkan rahasiamu. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Saya diberitahu oleh Allah yang Maha Alim, yang Maha mengetahui lagi Maha Khabir. Maka syahidnya adalah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Hafsah gara-gara menyebarkan rahasia. Padahal ini rahasia sesama keluarga padahal. Tapi tetap rahasia, nggak boleh dibongkar. Dan dalam ayat ini terdapat banyak pelajaran. Tapi saya kira para wanita nggak seberapa suka. Suka apa nggak suka? Nggak akan suka. Jadi nggak usah dibahas. Sampean itu kayak gitu, harusnya itu syariat itu harus diterima semuanya, jangan dipilah-pilih. Jadi apa? Dibahas saja. Baik. Ya nanti kan tetap ada, nanti pembahasannya kan tetap ada, karena yang dibahas tentang rumah tangganya Nabi bersama Hafsah, bersama Aisyah, bersama Zainab. Jadi minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima syariat ini secara umum, secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih, itu bahaya. Waqad ikhtalafa fi bayan as-sirril madhkuri fil ayati ala qaulaini. Dan telah diperselisihkan dalam penjelasan dalam apa sih rahasia yang dibocorkan oleh Hafsah. Yang disebutkan dalam ayat ini ada dua pendapat. Rahasia yang dibocorkan Hafsah kepada Aisyah itu apa? Pendapat yang pertama awal annahu tahrimun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil asal. Wa sayatil haditsu tahta unwan min makrin nisa. Yang pertama adalah rahasia ini adalah tentang pengharaman Nabi terhadap madu. Karena Nabi ini madu beneran, bukan madu. Wah, ngeli. Annahu tahrimun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil asal. Ini adalah pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada madu karena Nabi meminum madu di tempatnya Zainab. Kemudian ketahuan, Nabi nggak mau ketahuan, akhirnya ayo besok lagi saya nggak akan minum. Maka Allah katakan, kenapa ya wahai Nabi kamu mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan hanya gara-gara untuk mengambil perasaan istrimu. Makanya orang laki-laki itu kalau nurut istrinya itu bahaya, itu rusak. Makanya nggak boleh istri itu ngatur-ngatur laki-laki. Wasayatul haditsu tahta unwan, dan akan datang hadis ini di bawah judul min makrin nisa, di antara kelicikan wanita. Yang boleh ke aku yang judul. Kalau yang kedua dari tafsir para ulama tentang rahasia. Jadi Nabi merahasiakan bab ini, bilang pada Hafsah, jangan bilang-bilang ya kalau aku tadi minum madu di tempatnya Zainab. Sama Hafsah dikatakan kepada Aisyah. Yang kedua, annahu tahrimu mariyati al-qibtiyah. Yang kedua adalah Nabi mengharamkan, tahrimun Nabi Maria al-Qibtiyah, mengharamkan Maria al-Qibtiyah. Yaitu Nabi mengatakan, ya wis kalau gitu Maria udah enggak akan ku datangi lagi. Wa sababu tahrimiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asaba Maria fi baiti Hafsah wa naubatiha. Sebab pengharamannya Nabi kepada Maria ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Maria di rumahnya Hafsah dan juga di jadwal gilirannya Hafsah. Fawajadat Hafsah, maka Hafsah marah. Fawajadat, perasaan dalam hatinya marah. Faqalat ya Nabi Allah, laqad ji'ta ilayya syai'an ma ji'ta ila ahadin min azwajika fi yaumi wa ala firashi. Maka Hafsah menggugat kepada Nabi, wahai Nabi, kamu telah datang kepadaku dengan sesuatu yang kamu tidak pernah datang dengannya pada istri-istrimu yang lain. Dan ini di hariku dan juga di atas ranjangku.
Faqala ala tardaina an uharrimaha fala akrabuha. Maka Nabi pun akhirnya demi mau ngambil perasaannya Hafsah, maka Nabi mengatakan, gimana kalau sebagai tebusannya aku haramkan Maria, sudah gak aku jadikan budakku lagi. Fala akrabuha, selamanya sudah gak akan aku datangi. Qalat bala, ya sip itu. Gitu aja bagus Nabi. Faharramaha, maka Nabi SAW mengharamkannya. Wa qala laha la tadhkuri dzalika li ahad. Ini rahasia, jangan bilang-bilang pada istri yang lainnya. Akhirnya peristiwa ini dibocorkan oleh Hafsah kepada Aisyah. Nah, itu akhirnya Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi qissah, dan kisah ini laha turqun yuqawi ba'daha ba'dhan. Yang bisa kisah-kisah ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Fa yahtamilu an takuna al-ayatu nazalat fis sababaini ma'an. Maka ada kemungkinan ayat dalam surat At-Tahrim ini turun gara-gara dua sebab ini. Gara-gara Hafsah membocorkan masalah madu dan juga membocorkan masalah Maria. Karena hadisnya sabit. Kama dzakara al-Hafidz fil Fath al-Mujallad al-Tsamin Shafah 657. Ini syahidnya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menegur, dan juga Nabi SAW menegur Hafsah karena membocorkan rahasia ini. Padahal ini rahasia wallahualam, ya sepele apa enggak sepele enggak tahu rumah tangganya Nabi. Jelas inilah ikhwah praharanya rumah tangga Rasulullah SAW. Sebaik-baik rumah tangga tetap enggak lepas dari prahara. Dan itulah yang menjadikan rumah tangga itu indah. Kalau ada banyak badai, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadamu banyak badai bukan untuk menenggelamkan kapalmu, tapi untuk menunjukkan kepadamu siapa teman berlayar yang terbaik. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah